Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dinul hamdu bizdiyadiha. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati li rasyadiha. وعلى آله وصحبه ما قامت التروس والسطور لعيون الألفاظ مقام بيادها وسوادها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي فتح الله به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا سما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما صدق الله العظيم. Muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dengan izin Allah hari ini kita bisa bertemu kembali ya dengan di sebuah kajian setelah maghrib. Insyaallah saya akan menyampaikan tema yaitu mendulang kebaikan di bulan Dzulhijjah. Ini kita masih di bulan Dzulhijjah atau gimana nih Pak? Masih saya terakhir ya. Besok kayaknya satu. Ya, tapi ya tentang perkara bulan Hijriah ini kita perlu jujur terkadang Pak. Enggak biasa gitu kan. Iya. Ya karena di negara kita ini yang dibiasakan apa itu? Bulan Masehi atau istilahnya ya istilah begitu. Ya terkadang kita itu ya memang harus jujur ya. Karena kebiasaan ya. Jadi kalau ditanya berdosakah kita gitu Pak Ustadz? Kita enggak tahu bulan Hijriah atau enggak ingat gitu. Ya insya Allah lah enggak sampai berdosa gitu kan. Karena memang kita sudah dibiasakan dengan istilah-istilah yang lain. Tapi mau enggak mau kita harus mengakui ya lebih baik ya bagi yang bisa membiasakan itu bagus sekali ya. Jadi ada loh Bapak Ibu di negara-negara lain terutama Timur Tengah itu ya, sebagian negara itu rakyatnya tuh nggak tahu bulan Masehinya gitu loh. Itu hebat ya. Tanggal berapa Agustus sekarang dia nggak tahu dia. Tapi kalau ditanya Hijrinya tahu dia Pak. Kebalik ya. Kalau ditanya itu bingung kadang itu kan. Ini bulan Hijrahnya bulan apa gitu nggak tahu. Ya paling di bulan-bulan yang populer ya kan. Kita tahu kalau Ramadan tahu. Wah sebentar lagi Sya'ban nih gitu kan, Rajab mungkin tahu, tapi yang lain-lainnya itu kurang terperhatikan. Ya alhamdulillah. Ya setidaknya dengan mengingat momen-momen yang besar ya karena bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan yang penting dalam al-Islam. Ya kalau boleh kita memulai dahulu, dalam Islam itu ada istilahnya bulan-bulan haram ya Pak ya. Ashhurul Hurum ya seperti yang ada dalam surat At-Taubah. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha
arba'atun hurum. Nah, ini dalam surat At-Taubah. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada berapa bulan, Pak? Ibu? 12 bulan, ya. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Itu ada dalam kitab Allah dan ditetapkan di hari penciptaan langit dan bumi. Di hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan hurum, bulan hurum, bulan haram kalau bahasa kitanya, Pak. Ibu, bulan haram itu apa artinya? Bukan haram yang biasa. Ya, memang bisa dimasukkan dikaitkan dengan itu juga. Tapi makna yang pertama dipahami haram di sini maknanya terhormat, dimuliakan, hurmatun, ya, hurmatul muslimin misalnya, kehormatan, ya, yang terhormat, yang istimewa, yang dimuliakan. Makna kedua bisa, yaitu bulan haram, lawan dari halal. Maksud haram di sini apa? Diharamkan untuk berperang. Itu maknanya. Ya, di bulan-bulan haram ini. Nah, makanya ada istilah bulan haram dalam Islam. Kalau ditanya bulan apa saja itu, bulan haram itu, Pak, yang 4 itu bermulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Ini dia. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu yang 4 bulan yang haram. Nah, di bulan ini berarti kita bulan Dzulhijjah termasuk. Bulan Dzulhijjah itu termasuk bulan haram atau bulan hurum yang punya kedudukan istimewa dalam sisi Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kita temukan ada istilahnya bulan haji. Ya, Pak, ya. Seperti yang ada dalam surat Al-Baqarah, Al-Hajju ashhurum ma'lumat, kata Allah. Haji itu dilakukan di bulan-bulan ma'lumat. Ma'lumat itu bermakna yang diketahui. Ya, semua manusia atau terutama yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu tahu bulan-bulan haji. Kalau bulan-bulan haji ada berapa jamaah sekalian? Kalau bulan haram tadi ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kalau bulan haji ada 3. Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah, itu bulan haji, Pak. Memang istilah-istilah ini pentinglah setidaknya kita ketahui. Berarti bulan Dzulhijjah itu lengkap dia. Masuk bulan haji, masuk juga bulan haram. Tentu punya keistimewaan sekali. Berarti kita sudah dapatkan ada bulan haram, ada bulan haji. Nah, untuk Dzulhijjah, jamaah sekalian, kenapa di bulan Dzulhijjah ini terutama kita diberi kesempatan untuk meraih kebaikan dan kebaikan yang sangat banyak? Karena memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Dzulhijjah itu ada hari-hari yang beramal di dalamnya berbeda dari hari-hari yang lain. Nah, itu dia. Dan itu memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan lebih detail lagi, kira-kira kalau boleh kita menebak, ya, atau menyebut dahulu, apa jamaah sekalian, yang ada hari-hari yang ada di bulan Dzulhijjah ini yang yang istimewa? Yang pertama apa, Pak? Ibu, 10 hari yang pertama. Itu istilahnya kan? Al-Ashrul, ya. Al-Ashru min Dzulhijjah, ya. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini keistimewaan. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang kedua apa lagi, Bapak Ibu? Hari Arafah. Ada juga di bulan Dzulhijjah.
Yang ketiga apa lagi setelah hari Arafah? Hari raya. Setelah hari raya itu apa istilahnya Pak? Yang 3 hari itu? Hari tasyrik. Itu hebat. Ini istimewa. Baik kita yang berhaji maupun yang kita tidak berhaji. Kalau yang berhaji ada amalan-amalannya. Kalau yang belum berhaji atau yang tidak berhaji juga ada keistimewaan. Yang jelas itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada enggak isyarat dalam Al-Qur'an tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, Pak? Ada. Ya. Yang pertama di surat Al-Fajr. Yang biasa kita hafal, semua kita sering mendengar. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal fajri walayalin 'ashr. Itu dia. Wasyaf'i wal watr. Wal laili idza yasr. Ya. Wal fajri walayalin 'ashr. Ini dia isyarat dalam Al-Qur'an. Memang kalau kita baca Al-Qur'an susah nyarinya istilah Dzulhijjah itu dalam Al-Qur'an. Apalagi asyru, ya, al-asyru min Dzulhijjah. Kalimat asyru min Dzulhijjah itu dalam Al-Qur'an enggak ada kalimat yang nyatanya ya, Pak ya. Tapi isyaratnya ada. Itulah. Seperti apa tadi dalam surat Al-Fajr. Wal fajri walayalin 'ashr. Ya, Allah bersumpah demi waktu fajar. Dan Dan demi walayalin 'ashr. Dan Allah bersumpah demi apa, Pak, Ibu? Demi malam-malam yang 10. Gitu dia. Malam-malam yang 10. Masuk malam itu apa? Juga dimasukkan hari-hari yang ke-10. Itu artinya apa? Karena memang di hari 10 hari pertama Dzulhijjah itu maksudnya di siang harinya juga di malam harinya. Walayalin 'ashr. Itu isyarat bahwa 10 pertama bulan Dzulhijjah itu 10 hari pertama punya keistimewaan dalam Al-Qur'an. Ada juga dalam surat Al-Hajj. Isyarat tentang 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini. Isyarat, Pak ya. Kalau kalimatnya enggak ada. Tetapi apa? Isyarat. Betul, dan maknanya memang betul, bukan diragukan lagi, tidak. Ya, seperti yang ada dalam surah Al-Hajj, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Ini isyarat yang sangat baik untuk kita perhatikan. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam kepada manusia untuk berhaji, ya. Wa adzin fin nasi bil haji. Wahai Ibrahim, memang ya, ayat Al-Quran kita pahami itu diturunkan untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad. Diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau ya ajaran berhaji atau syariat haji itu sebenarnya kepada Nabi Ibrahim dahulu. Ya, Nabi Muhammad hanya melanjutkan, ya, meneruskan ajaran yang telah disyariatkan di masa Nabi Ibrahim. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala. Ya. Wahai Ibrahim, adzin fin nas. Adzin itu ya kayak kita mau adzan, Pak. Adzin, serulah ya kepada manusia bil haji agar mereka mau berhaji. Ya, haji itu apa, Bapak Ibu? Kata haji itu maksudnya apa? Pergi atau menuju ke Baitullah. Itu makna haji, al-hajj. Ya, al-qasdu ila baitillahi, ya. Makna haji itu adalah menuju atau berangkat ke Baitullah.
Baitullah ada di mana, Pak? Di mana, Pak? Di Mekah, bukan di Bogor, Pak ya. Iya, di Mekah. Jangan kemana-mana gitu. Kalau ada orang nyuruh pergi kemana-mana, jangan diikuti, Pak. Karena Baitullah itu apa? Ada di Makkah, bi Bakkata, ya. Seperti yang ada dalam surat Ali Imran. Itu makna haji. Kemudian ketika Nabi Ibrahim diperintahkan, ya beliau pun dalam tafsiran ayat tersebut beliau menyeru di samping Ka'bah, ya ayuhan nas, ya inna rabbakum farada alaikumul hajj fahajju. Nah, itu beliau menyeru, wahai manusia sekalian, ya, sesungguhnya Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian untuk berhaji, maka berhajilah kalian. Itu beliau menyeru di samping Ka'bah. Lalu apa? Alhamdulillah, ya, setelah seruan beliau itu disampaikan, ya'tu karijala. Apa, Pak? Ada sebagian hamba Allah itu datang berhaji itu pakai apa, Pak? Rijala, ya'tu karijala. Mereka datang pakai jalan kaki. Rijala itu modal dengkul, Pak. Itu loh. Kira-kira kalau kita dari Indonesia mau nggak, Pak? Modal dengkul. Kalau bersepeda cukup lah ya. Tapi kalau mau pakai kaki itu repot juga ya, Pak ya, kalau jauh-jauh. Nah, tapi memang ya mungkin yang jalan kaki itu yang masih berada di sekitar Jazirah Arab atau negaranya di samping Jazirah Arab, itu bisa jalan kaki jauh-jauh hari gitu kan. Tapi ini gambaran ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena diwajibkan oleh Allah, mereka karena yang enggak ada tunggangan gitu kan, jalan kaki rijala. Ada juga apa kata Allah? Wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Ada juga apa? Wa ala kulli dhamir. Dhamir itu ya ada juga yang menunggang. Nunggang apa? Dhamirin. Dhamir itu maknanya al-jamal atau al-ibil. Memang apa? Kalimat dhamir ini jarang dipakai, Pak. Jadi kalau yang biasa kalau kita belajar bahasa Arab itu onta itu yang biasa dipakai al-ibil, al-jamal. Ya, jamal. Ya, jadi gamal ya. Ya saya kalau teringat ini jadi teringat bahasa Inggrisnya, Pak. Ya, onta itu apa kalau bahasa Inggrisnya, Pak Ibu? Camel, ya. Camel, gamal. Kayaknya ngambil dari bahasa Arab itu jamal. Ya. Onta, ya. Jamal atau juga al-ibil. Nah, jadi memang ini yang biasa kita pakai, ya. Onta dalam bahasa Arab. Tapi dalam Al-Qur'an ini Allah memakai kata apa? Dhamir. Ternyata punya makna, punya pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dhamir itu Bapak Ibu artinya apa? Onta-onta yang sudah krempeng, kurus-kurus krempeng. Dan itu bukan maksudnya dari awal berangkat haji kurus. Boleh jadi gambarannya begini. Sebelum berangkat haji gemuk-gemuk, Pak. Karena capek di jalan itu loh. Lelah di jalan dari kejauhan. Ya, ribuan kilo mungkin mereka berjalan. Akhirnya apa? Nyampe di Mekah itu kurus-kurus. Ya, udah kecapean. Itu gambaran. Pesan yang perlu kita tangkap di sini apa? Begitulah ya mulianya sebuah ketaatan kepada Allah, gitu Pak ya. Itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Susah payah menuju ke Baitullah, baik manusia yang berhaji maupun hewan yang ditunggangi. Itu semua dihargai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang berangkat haji itu ada yang pakai kaki dan ada yang naik onta yang kurus-kurus. Kurusnya apa tadi, Pak? Karena kelelahan, kecapean, kehausan dalam perjalanan. Itu gambaran susah payahnya ya berhaji. Demi apa? Demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik, ya. Kita menghayati makna tersebut, ya.
begitu mulianya sebuah apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'tina min kulli fajjin amik. Mereka datang dari kejauhan, yang arah yang berbeda-beda, dari kejauhan. Terus kata Allah, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Ini dia. Agar mereka berzikir kepada Allah, liyashhadu manafi'a lahum. Dengan berhaji itu mereka akan menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka. Haji itu ada manfaatnya, betul. Manfaat rohani dan manfaat apa? Materi, rohani dan jasmani serta materi. Kalau rohani sudah pasti, kita beribadah khusyuk, di samping Ka'bah, berdoa di tempat-tempat mustajab, itu manfaat rohani. Manfaat materi pun juga kita dapatkan bagi yang berhaji. Setidaknya apa? Karena haji itu adalah momen atau kesempatan tempat berkumpulnya banyak hamba Allah. Setidaknya dengan berhaji itu apa Pak, Ibu? Kita punya relasi-relasi yang baru, teman-teman yang baru. Di haji kenalan, pulang haji jalin relasi-relasi. Bisa berbisnis, bisa berteman apalah gitu. Pokoknya itu manfaat. Nah, kemudian kata Allah, selain manfaat itu, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka agar berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Kapan berzikir tersebut? Fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang ma'lumat, yang sudah diketahui. Apa itu? Makna ayamin ma'lumat di sini, kebanyakan para ulama memaknainya adalah itulah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Baik untuk kita yang berhaji maupun bagi kita yang tidak berhaji. Ini keistimewaan yang telah ditetapkan oleh Allah, terutama yang ada di dalam bulan Dzulhijjah. Ya Bapak Ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 pertama bulan Dzulhijjah. Berikut hari Arafah yang ada di bulan Dzulhijjah. Hari Arafah itu tanggal berapa Bapak Ibu? Hari Arafah ke-10 atau ke-9? 9. Hari Arafah itu 9 Dzulhijjah. Hari ke-10 itu jangan di Arafah lagi, itu sudah hari raya. Jadi hari Arafah punya keistimewaan juga. Ditetapkan dalam hadis Nabi bahwa hari Arafah itu sebaik-baik hari juga yang ada dalam kehidupan ini. Kemudian kita dianjurkan kalau untuk di hari Arafah, bagi yang tidak berhaji ngapain Bapak Ibu? Puasa. Jangan lupa, paling tidak ini minimal. Ini sudah saya sampaikan juga di khutbah-khutbah. Memang di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kita secara umum dianjurkan untuk beramal soleh. 10 pertama bulan Dzulhijjah, dari 1 Dzulhijjah sampai 10 itu, pertama pesannya apa? Dianjurkan beramal soleh sebanyak-banyaknya. Yang kedua apa? Berzikir. Fa'akthiru dzikrallah, fa'akthiru minat tahlil wa takbir wa tahmid. Itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak di 10 hari pertama itu berzikir kepada Allah, mengucapkan tahlil, tahmid, takbir dan tasbih semua, kalimat-kalimat thayyibah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua, amalan yang kedua. Yang pertama apa tadi? Beramal soleh sebanyak-banyaknya. Sholat sunat, puasa, bersedekah, pokoknya semuanya, amal-amal soleh, jalin silaturahmi, pokoknya semua amal soleh. Yang kedua berzikir, seperti yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran yang ketiga apa? Berpuasa. Berpuasa kapan Bapak Ibu? Dari 10 Dari hari 1 sampai hari ke-10 atau ke-9? Ke-9 saja, karena kita nggak boleh berpuasa di hari raya. Tanggal 10 itu
khusus untuk hari raya, enggak boleh. Ya, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami, ya, an siyamil idaini au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa? Rasulullah melarang kita berpuasa di 2 hari raya. Berarti apa? Untuk berpuasa ini khusus. Kita dianjurkan bagi yang mampu untuk berpuasa dari hari ke-1 dan hari ke-9 bagus. Tapi kalau belum mampu, enggak sempat, bagaimana Pak? Silakan pilih. Ya, hari 1 Dzulhijjah belum, hari kedua enggak apa-apa. Hari ketiga enggak sempat Pak Ustaz, enggak kuat, enggak apa-apa. Hari ke-5 puasa enggak apa-apa. Hari ke-7 puasa, ya. Enggak apa-apa, ngacak. Ya Pak ya. Tapi kalau yang mampu sangat bagus sekali. Dari hari 1 sampai hari ke-9. Tapi minimal paling tidak tanggal 1 enggak sempat, tanggal 2 enggak bisa, ya Pak ya. Tanggal 3 enggak mampu, tanggal 4 lupa misalnya, tanggal 5 pokoknya enggak jadi misalnya. Tanggal 6, tanggal 7 juga enggak sempat. Tanggal 8 enggak mampu lagi. Nah, paling tidak, ya Pak, paling tidak tanggal 9. Tanggal 9 itu kalau bisa jangan ditinggalkan. Memang hukumnya enggak wajib. Ya Pak, Ibu, hukumnya enggak wajib tetapi jangan ditinggalkan karena memang sayang sekali. Kata Nabi SAW, siyamu yaumi Arafah, ya, yukaffiru as-sanah al-madiyah wal baqiyah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Puasa 1 hari di hari Arafah tersebut itu menghapuskan atau menggugurkan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Puasa 1 hari menghapuskan dosa 2 tahun. Nah, makanya rugi rasanya kalau kita enggak puasa hari Arafah. Gimana jamaah sekalian? Kemarin puasa enggak? Puasa enggak? Waduh Pak Ustaz, ya. Saya baru tahu Pak Ustaz, ya. Kalau tahu begini, ya, puasa kemarin. Oh, berarti Bapak enggak puasa dong gitu. Enggak, ya, saya yakin insyaallah ya, kita kalau momen-momen yang penting itu perhatian insyaallah. Ya, bersyukurlah bagi hamba yang kemarin puasa hari Arafah. Itu jamaah sekalian tentang hari Arafah. Wah, kalau kita melihat kepada hadis Nabi seperti hadis tentang apa? Allah bersaksi di hadapan semua makhluk, ya, terutama para malaikat, terutama bagi hamba-hamba yang berhaji. Kan begitu Pak ya, mulianya hari Arafah tersebut. Bagi hamba-hamba yang berhaji, ya, mereka dipuji oleh Allah, ya. Fayubahi bihimul malaika. Allah berbangga, merasa bangga terhadap istilahnya sepertinya yubahi itu ya berbangga Allah di hadapan semua makhluk terutama para malaikat. Ya, apa kata Allah? Lihatlah hambaku, unduru ila ibadi. Ya, wahai para malaikatku, ya, lihatlah kepada hamba-hambaku yang sudah berkumpul di hari Arafah tersebut, ya kan? Mereka atuni, ya, atauni, ya, mereka datang kepadaku, ya, min kulli fajjin amik, atau dalam riwayat hadis tersebut atauni syu'than wa ghubran, ya, atauni syu'than wa ghubran. Mereka datang kepadaku dalam keadaan berapa Pak? Di padang Arafah itu kan sudah berdebu-debu, ya, kusam, kumal pakaian, ya, karena debu di hari Arafah. Itu disebut dalam hadis, ya, yang mana mereka datang dalam keadaan berdebu-debu, ya, min kulli fajjin amik, dari, ya, arah yang sangat jauh demi untuk memanggil menyambut, ya, panggilanku. Di hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, ushidukum anni qad ghafartu lahum. Ya, aku saksikanlah wahai para malaikatku, aku mengampuni mereka semua. Ya, terutama yang hadir wukuf di padang Arafah. Itu keistimewaan sekali. Dan ada satu kalimat atau satu zikir yang paling dianjurkan oleh Rasulullah dibaca ketika wukuf di Arafah. Itu apa Pak? Yaitu kalimat tahlil. Tahlil yang diajarkan oleh Nabi apa?
Karena kalimat itu kalimat yang paling disukai, disenangi olehku ya, dan seluruh para nabi dan rasul sebelumku. Kalimat apa itu? Terutama kalimat ini dianjurkan untuk dibaca ketika wukuf di padang Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalimat tauhid atau kalimat tahlil, diulang-ulang dan diulang-ulang. Itu keistimewaan padang hari Arafah. Dan hari Arafah ada di mana jemaah sekalian? Ada di bulan Dzulhijjah. Ya. Puasa di hari Arafah bagi kita yang tidak berhaji, satu hari berpuasa menghapus dosa 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang sudah dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, momen yang penting yang ada di bulan Dzulhijjah yaitu apa Bapak Ibu? Hari tasyrik. Hari tasyrik ini dalam syariat Islam termasuk hari punya keistimewaan, enggak boleh berpuasa. Haram hukumnya kita berpuasa di hari tasyrik. Ya, yang pertama haram berpuasa kapan Bapak Ibu? Hari Idul Fitri. Yang kedua hari Idul Adha. Yang ketiga hari tasyrik. Nah, di hari tasyrik ini enggak boleh berpuasa. Itu seperti yang ada dalam hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi? La tasumu hadhil ayyam fa innaha yaumu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Dalam riwayat lain dikatakan fa innaha ayyamu aklin wa syurbin wa salatin. Fa innaha ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Dalam riwayat lain dikatakan fa innaha ayyamu aklin wa syurbin wa salatin. Apa kata Nabi untuk hari tasyrik yang 3 ini? 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. La tasumu hadhil ayyam, enggak boleh berpuasa. Haram hukumnya dalam syariat Islam berpuasa. Kenapa? Karena 3 hari itu kata Nabi fa innaha ayyamu aklin wa syurbin. Karena 3 hari itu adalah hari untuk apa Pak? Makan dan minum. Kita bergembira. Terutama bagi jamaah haji yang sudah selesai wukuf di Arafah, kita pun juga ikut bergembira. Hari-hari untuk makan dan minum. Wa dzikrillah. Selain makan dan minum apa? Hari-hari yang dianjurkan untuk dzikrillah. Zikir, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, semoga kita kemarin memanfaatkan hari-hari atau momen-momen yang penting yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam. Kita tidak ketinggalan, intinya kita juga ikut mendapatkan kebaikan-kebaikan serta keberkahan-keberkahan atau pahala yang besar yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya, kemudian sudah dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang termaktub seperti yang ada dalam surah Al-Baqarah, yang ada dalam surah Al-Fajr, kemudian yang ada dalam surah Al-Hajj. Semuanya itu menguatkan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis itu juga ada dalam Al-Qur'an. Karena memang Al-Qur'an dan hadis satu sama lain menguatkan bahwa bahkan hadis itu adalah penjelas dari Al-Qur'an, tafsir yang terbaik untuk Al-Qur'an. Semoga berbahagialah bagi kita yang kemarin sudah memanfaatkan momen-momen tersebut. Insyaallah kita akan memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram juga termasuk bulan yang mulia dalam Islam. Sekalipun dia bukan bulan haji, tetapi dia termasuk bulan apa Bapak Ibu? Bulan haram. Bulan yang dimuliakan dalam al-Islam. Sekian, ada yang mau ditanyakan, dipersilakan jamaah sekalian. Terima kasih. Kita sudah dapatkan dua pertanyaan. Yang pertama itu memang sangat baik sekali Pak untuk kita ketahui realita di lapangan, kemudian bagaimana sikap yang terbaik. Kalau saya sih melihatnya Pak, saya setuju
yang disampaikan Bapak pertama tadi, sebaiknya jangan langsung disebar-sebarin kemana-mana gitu Pak. Itu lebih bagus sih kalau menurut saya. Betul, saya setuju itu akan berpengaruh kepada kesabaran dan keridoan kita terhadap kesusahan dalam berhaji tersebut. Ya, sebaiknya begitu. Kalau bagi saya Pak ya, saya lebih setuju. Kalaupun kita mengalami kesusahan, kendala, ya kita hadapi ya dengan kesabaran. Ya tentulah. Ya memang kalau emosi diturutkan itu memang itu Pak. Bayar segini, itu ya. Bayar segini sudah ngantri lama-lama gitu kan. Nah, tapi sebenarnya itu kalau bisa kita ya seolah-olah kita itu mengikuti ya, arahan istilahnya bujukan-bujukan setan agar cepat marah gitu loh Pak. Enggak sabaran. Padahal ya kalau kita seperti pesan Allah, al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya. Bagi yang berhaji, bagi yang melaksanakan haji kata Allah fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Yang pertama, kalau kita sedang berhaji itu jangan rafatha. Rafath itu ngomong kotor. Ya Pak ya. Wala fusuqa. Fusuk itu berbuat fasik, ya kefasikan. Ya mirip-mirip lah ngomong kotor atau menghina orang, menyakiti orang, itu semua kefasikan. Ya Pak ya. Ya. Dan juga wala jidala fil hajj. Jangan ada jidal atau pertengkaran yang mana dengan pertengkaran tersebut ya kita menimbulkan kebencian, akhirnya ibadah kita rusak. Saya setuju ya kalau kita pengen mengaitkan tentang hal ini gitu kan, demi menjaga ya istilahnya amalan kita, haji kita agar lebih bagus, apalagi kalau kendala-kendala itu tidak sampai mengakibatkan mati lah gitu ya. Kendala-kendala misalnya terlambat makan misalnya gitu kan. Kemudian apalagi ya tempat tinggal misalnya nggak ada ya. Memang sih gitu kan. Yang pertama saya sudah sampaikan tadi sebaiknya tidak. Tetapi realitanya sebenarnya kita juga nggak boleh pungkiri Pak. Jadi dalam berhaji itu sudah ada timnya. Ya. Tim di kantornya sudah ada, tim di lapangannya sudah ada, gitu loh. Ah, jadi sebaiknya kalau mau melapor, jangan lapor ke media sosial yang luas sekali gitu kan. Semua orang akan melihat. Ah, sebaiknya kalau melapor ya udah, kan ada. Dalam berhaji itu kita ada Ada maktab namanya, ada daker ya Pak ya, ada sektor. Di maktab itu ada petugasnya. Di sektor itu ada petugasnya, dan itu semuanya di bawah Kementerian Agama, ya. Istilahnya diakui oleh negara kita. Sampaikan lebih baik ke sana gitu kalau menurut saya. Sampaikan baik-baik ya. Kalaupun belum bisa diberikan solusi saat ini ya paling tidak jadi catatan gitu loh. Tapi yang jelas laporan itu sudah didapatkan. Itu cara yang terbaik sih kalau menurut saya Pak, ya. Karena memang ya setan itu dia itu nggak suka, dia itu nggak senang kalau kita itu berhasil dalam sebuah amalan soleh. Nah itu loh, setan itu mereka tuh paling nggak senang kalau kita itu maksimal dalam beramal soleh Pak. Dengan berbagai cara, ya untuk mengotori, menodai amal soleh kita, ya. Dan cara yang biasa dipakai itu membuat seseorang itu mudah marah. Ya, mudah marah. Ya dibisikin gitu kan. Bayar mahal-mahal gitu kan Pak ya. Kemudian ngantri lama-lama, sekarang nyampe dapat begini, itu kan itu sekali gitu Pak ya. Nah, dengan begitu ya amalan itu ya dikhawatirkan gitu kan kurang maksimal. Itu sih kalau menurut saya setuju kalau ini dikaitkan dengan kesempurnaan amalan. Tetapi kita juga harus tahu, kita harus mengakui bahwa di lapangan saat berhaji itu ada tim-timnya semuanya. Makanya sebaiknya laporkan ke tim yang terdekat saja. Jangan sampai memposting yang sangat global sekali gitu ya. Itu dikhawatirkan saja.
Ya, karena memang kita nggak tahu ya apakah amalan kita maksimal atau tidak. Tetapi dikhawatirkan ya amalan kita itu ya tidak sempurna atau bisa mengurangi ya kualitas dari amalan kita. Gitu Pak, menurut saya. Ya saya alhamdulillah waktu jadi mahasiswa dulu pernah juga gitu kan, jadi petugas haji resmi gitu kan. Dari Mesir saya dulu kemarin. Dulu itu dari Mesir ya, jadi petugas resmi memang tahu ada sektor, ya ada maktab, ada daker. Untuk di Mekah ada yang begitu, di Mekah ada daker, ada maktab, ada sektor. Di Madinah pun juga ada dakernya, maktabnya dan sektornya. Di Jeddah pun ada, itu rapi Pak. Petugas itu. Ya, sebaiknya kita menyampaikan ke sini gitu. Nah, tapi memang perlu dijaga saat kita menyampaikan itu, kalau bisa jangan jangan marah-marah gitu loh Pak. Karena itu akan dikhawatirkan akan merusak amalan kita. Gitu sih sikap saya Pak. Yang jelas kalaupun belum bisa untuk dicarikan solusi saat itu, paling tidak setelah dilaporkan jadi catatan untuk haji yang berikutnya. Dan kalau kita lihat dalam perjalanan tahun ke tahun, itu hal yang Pak ya istilahnya, setiap pelaksanaan haji itu ada saja kekurangan-kekurangan, terutama dalam teknis-teknis yang ada di lapangan, dan itu hal yang wajar. Baik itu mendadak maupun tidak, atau terjadi karena kebijakan ya kerajaan Saudi Arabia dan berbagai macam. Itu ya kalau bisa kita kaitkan kendala-kendala atau halangan-halangan atau perjuangan yang biasa dihadapi oleh para jamaah haji. Gitu Pak ya. Barakallah. Yang kedua tadi Pak, walayalin ashrin ya. Wal fajri walayalin ashr. Ya, beliau bertanya apakah ini ada kaitannya dengan 10 terakhir Ramadan? Sejauh atau sebanyak tafsir yang saya lihat Pak ya, atau mungkin saya lupa gitu ya. Yang banyak dipahami, yang banyak dijelaskan oleh para ulama, walayalin ashr itu memang maknanya adalah 10 Dzulhijjah Pak. Bukan 10 Ramadan, 10 terakhir Ramadan, bukan asrul awakhir min Ramadan. Tetapi makna yang dipahami atau dipilih oleh kebanyakan para ulama, itu makna 10 malam itu adalah Dzulhijjah, bukan Ramadan. Ya Pak ya? Ya, barakallah. Tetapi ada juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sayyidus syuhuri Ramadan, ya. Wa ahramuha Dzulhijjah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Penghulunya bulan itu adalah Ramadan, dan yang paling mulia ya bukan penghulu ya, tapi wa ahramuha, dan yang paling mulia dari bulan-bulan itu adalah Dzulhijjah. Ya, jadi intinya sama-sama baik itu Pak ya. Amal yang di bulan Ramadan juga bagus, yang 10 Dzulhijjah juga bagus, ya itu sekedar penguat saja. Tapi kalau ditanya walayalin ashr, malam-malam yang 10, itu makna yang disepakati atau yang banyak dipakai oleh para ulama, dipahami oleh para ulama adalah 10 hari atau 10 malam yang ada di awal di awal bulan Dzulhijjah. Sekian Pak, barakallah. Cukup? Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.